sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mempunyai tebak-tebakan. Siap? Siap. Aku punya dua tangan, tapi aku tidak bisa bertepuk tangan. Coba tebak, siapakah aku? Silakan Wahyu. Tunggu. Terima kasih Wahyu. Ada yang lain? Silakan apa? Menarik sekali. Bagus, silakan Rusna. Hampir semua jawabannya benar, tapi yang paling benar adalah jarum. Ada sesuainya? Bisa. Pilih paman yang kakinya dua jarum, tapi dia tidak bisa bertepuk tangan. Nah, anak-anak, tadi kan udah nih main tebak-tebakan untuk pikiran kita menjadi fokus. Sekarang ini lebih serius. Kalau misalnya kita akan melaksanakan sholat, tapi posisinya kita baru bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Silakan. Waduh, Bu. Terima kasih jawabannya. Silakan. Terima kasih jawabannya. Wah, hebat sekali. Betul, kalau misalnya kita mau sholat tapi baru keadaan tidur, harus duduk dulu, harus cuci tangan. Kalau pakaian kita terkena najis, cukup wudu atau harus dicuci? Ada yang bisa jawab? Silakan Putri. Harus dicuci, Bu. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang hadas dan juga najis, supaya kita tahu kapan kita harus bersuci dengan wudu dan kapan kita harus bersuci dengan mandi. Dan untuk menghilangkan kotoran atau menghilangkan najis tersebut itu harus bagaimana?
Silakan Sakina. Tentu, Bu. Lalu bagaimana dengan contoh hadas besar? Ada yang tahu? Silakan Fajar. Mimpi basah. Sangat tepat sekali. Betul ya anak-anak? Kalau misalnya tentu kita harus berwudu, tapi kalau misalnya kita sudah haid bagi perempuan dan laki-laki yang mimpi basah itu harus mensucikan dadu dengan cara mandi. Nah sekarang kembali perhatikan ke depan. Kalau najis itu beda ya. Najis itu adalah kotoran yang harus dibersihkan dari tubuh, pakaian, ataupun tempat. Contohnya seperti apa najis? Contohnya seperti darah, terus ada lagi air kencing, ataupun kotoran hewan. Nah sekarang kalau misalnya tangan ibu kena tinta, apakah ini termasuk najis?